Wah. Oke. Nah, bro, saya dan tim sekarang sudah tiba di Pulau Bogori, dan kita tadi bertujuh jadinya. Saya tim berlima, terus teman-teman dari apa tadi? Sultra Berita berdua, jadi kita 7 orang. Nah, sekarang kita mau bertemu dengan teman-teman yang lain. Nah, pemirsa ini saya sudah tiba, kalau bisa dibilang ini mungkin gazebo utama, karena pengelolanya di sini. Tapi saya belum tahu ini pengelola yang mana, panitia yang mana gitu ya, karena mukanya mencurigakan semua. Oh, kalau ini bukanlah, ini teman saya. Ini teman saya, teman-teman di Lintas Media. Nah, kalau ini pengelola. Dari baju sudah kelihatan. Sebelum kita ngobrol, boleh tidak numpang sholat? Nggak boleh. Berdosa. Oke, siap. Oh, boleh. Coba lihat. Sini. Kelihatan kalau pengelola. Coba lihat sendalnya saja. Bogori, Pak. Coba lihat. Pengelola gratis semua. Ngeri. Semua pemberian. Oke, pemirsa, nah kita sekarang bukan kita, kami sudah berada di Pulau Bogori. Saya bersama tim Sipro sudah di sini. Kita belum ketemu sama teman-teman media yang lain, tapi daripada nanti tidak kebagian, jadi saya harus menculik dulu pengelola Bogori biar kita ajak ngobrol-ngobrol. Sudah bersama dengan saya ini ada salah satu staf pengelola Pulau Bogori, ada Pak Ansar. Apa kabar, bro? Alhamdulillah. Sehat? Baik, sehat. Luar biasa. Tambah gelap saja ya, mentang-mentang di pantai ya. Oke, saya ngomong-ngomong tentang Bogor ini. Saya juga agak lama-lama tidak masuk ke sini. Ya. Terakhir berapa bulan lalu ya. Tapi yang pasti dermaga berubah kayaknya ya. Ya. Jadi dermaga penyeberangan cuma satu itu. Hampir setiap desa ada penyeberangan. Oh ya enggak, maksudnya kalau yang di sini Tapi cuma untuk satu ini. investment ke provinsi satu ini. Oh iya, jadi ceritanya ini punya provinsi. Iya, oh, oke gitu. Nah, Pulau Bogor ini ada tidak waktu-waktu tutupnya? Waktu tutup sih tidak ada. Nggak ada ya, terbuka terus ya? Hanya untuk sekarang kan masih Iya. pandemi, belum ada Oke. investment untuk dibuka. Iya, Tapi iya. yang sebelum-sebelumnya itu tidak pernah dibuka. Oke. Nah, kita ngomong dulu yang kemarin. Waktu pas COVID lagi panas-panasnya itu. Gimana? Ini Tutup. Tutup. tidak boleh ada yang masuk. Tidak ada boleh masuk karena ada keamanan yang jaga. Jaga di sana di luar. Di sini, akan pulang.
Oh jadi, tapi pernah memang ada yang coba masuk, Iya, diarahkan pulang, arahkan pulang. gitu ya. Berapa lama kemarin efektif ditutup? Itu efektif ditutup sekitar 5 bulanan. 5 bulanan. Ah, ah. Kalau ini sudah termasuk dibuka lagi atau gimana? Ini sebenarnya belum resmi dibuka. Oke. Tapi kita juga sudah tidak bisa tahan warga untuk mengantar penumpang. Iya, ini juga karena betul. Pertimbangan Karena orang berkunjung ke sini itu juga berhubungan dengan warga-warga sekitar sini ya. Iya, mata pencaharian Yang profesinya mereka. sebagai pengantar pengunjung. Iya, kita kasihan Oh juga iya sih iya iya. sebenarnya. Karena keluhannya mereka hidupnya bergantung di sini. Iya, betul. Kalau kita tidak bisa, kita juga tidak jalankan retribusi Iya. karena kita belum ada. Nah, jadi pemirsa, memang di daerah kalau ketika kita akan menuju Pulau Bokori ini, sepanjang jalan mulai desa apa sana? Desa Paling pertama, Lepe lah ya. Hanya 7 desa. Mulai dari desa Lepe itu kita akan menyaksikan orang berdiri pinggir jalan, mau dia pakai pelang atau tidak, dia pasti berteriak Bokori, Bokori. Jadi memang ada mata pencarian baru di masyarakat sini, yaitu profesinya sebagai pengantar atau pemberi jasa antar dari kampung menuju ke Pulau Bokori, gitu ya. Harganya sama semua nggak itu kira-kira? Atau beda-beda? Standarnya sebenarnya 20.000 sih sama. Oh, standar ya. Karena Oh kita iya. ada perda yang beda itu. Oke. Nah, sekarang kita ngomong tentang Bokori ini. Apa yang baru dari Pulau Bokori? Itu sih sebenarnya masih seperti yang kemarin. Oh, belum ada yang perubahan ya? Kuliner sudah ada juga yang baru. Oh, kuliner. Ya, Kuliner maksudnya seperti apa itu? artinya Ada rumah makan itu restoran dibuka? resto belum dibuka. Oh, belum. Resmi, tapi kuliner ini warung-warung sudah ditata semua satu Oh, tempat. jadi sudah ada warung dikasih tempat Terus ya? kemarin Semrawut ada di sana, ada di sini, Iya. sudah disatukan satu Oke, tempat. ada relokasi gitu ya? Iya, sudah tidak ada lagi yang kumuh dilihat ini, sudah rapi lah. Iya. Jadi ada tempat khusus buat makan makanan. Ya, Nah, teman-teman. kalau bermalam, di sini orang paling seringnya bermalam, apakah dari hari Senin ada yang bermalam atau cuma di weekend? Biasa juga ada yang bermalam di malam Senin. Sebenarnya tidak ada waktu-waktuan, tapi kalau mau ramainya di weekend. Oh, ramenya di weekend. Di malam minggu itu pasti Oke. banyak yang menginap di sini. Terus bagaimana dengan keamanan di sini? Maksudnya ketika ada yang bermalam, keamanannya seperti apa? Kita di sini keamanan di weekend ada terus. Oh, ada Dari terus. Babinsa itu kadang bermalam, Babin Kartip Oh, gitu ya? ada di sini nginap, Oh, iya. jaga pulau wilayahnya mereka kan. Ngomong-ngomong, berapa yang biasa kebagian untuk jaga? Biasa satu dari Babinsa, satu dari Koramil, satu dari Polsek. Oh, Tapi gitu di ya. hari Minggunya biasanya lebih, biasa dari Polsek 4. Tapi kalau sekarang ini sudah mulai ada yang bermalam lagi, masuk bermalam. Ada sih biasa Sudah ada yang mulai ya? malam, tapi yang anak-anak berkemah. Karena Oh, yang iya. masih sewa villa kita belum layani. Betul. Kan? Karena kita mau layani juga, perda kita belum jalankan juga. Iya, betul. Ini karena masih dalam masa pandemik ya. Iya. Walaupun kita di new normal, tapi tetap harus protokol juga harus tetap dilaksanakan. Oke. Jadi kalau masuk ke sini memang bayarnya cuma di penyeberangan ya? Iya. Sebenarnya di pulau ada kita punya retribusi. Iya. Kita ada retribusi jasara harja untuk penyeberangan dengan di pulau ada. Oh, Hanya gitu. kan belum jalan. Tapi kemarin jalan. Jadi kalau Jadi misalnya tiap mau ke ada sini pengunjung yang bayarnya masuk, berapa? pasti bayar. Retribusi masuk itu 6.000 dengan Oh, itu sudah 6.000. include jasara harganya 1.000. Oh, jadi jasa 6.000 itu retribusi untuk setiap pengunjung dan 1.000 dari itu Jasara harja. sudah untuk jasa harja. Nah, 5.000-nya untuk PAD. Ya. Tapi ngomong-ngomong pernah nggak ada accident penyeberangan gitu? Alhamdulillah. Belum ya? Iya, Kayaknya belum ada. Alhamdulillah mudah-mudahan Syukur. jangan. Iya, syukurlah. Alhamdulillah Nah, sampai di sini alhamdulillah tidak ada lah Iya, kejadian. mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan semua dipermudah, digampangkan. Iya. Dan ini kalau ini di sini kalau malam horor tidak? Ya, jawabnya berjeda, berarti dia agak susah mau jawab. Enggak lah. Hah? Karena kita di sini sudah 3 tahun, alhamdulillah masih. Oh ya, berarti aman ya. Berarti kita bisa kan biasanya kalau di tempat itu pasti iya. ada lah yang hal Oh, seperti itu tempat-tempat pasti ada. Tinggal kita bagaimana jaga diri ya. Iya. Oke. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Ya, Jadi pemirsa ini mungkin kali pertama si bro liputannya agak jauh dan si bro ada sampai gelap-gelap seperti ini. Baru kali ini. Thank you.
Nah, pemirsa, ini tadi kita sudah lihat suasana sedikit, sudah ngobrol-ngobrol. Sekarang waktunya kita makan malam. Dan makan malamnya sangat spesial karena kita makan ikan bakar. Sama menumpah berarti membersihkan. Sama sambal dabu-dabu. Jadi karena pesan orang tua makan tidak boleh berbicara, jadi saya makan dulu ya. Oke. Tidak boleh berdiri sambil duduk, Om. Standing party. Standing party. Makan dulu. Nah, tadi Pak Lipan udah makan. Udah kering. Guys, kita tempat duduk. Saya justru sender tempat duduk. Sender tempat duduk. Apa ya? Dia langsung gue. Ya bro, jamnya sudah jam berapa nih ya? Kayaknya ini waktunya sudah harus istirahat. Sama panitia kita dikasih, jadi nih bonus juga dari pihak Bogori. Kita dikasih satu villa khusus untuk Krusi Bro. Sini, di dalam sudah ada anak-anak. Mereka sudah pada beres-beres, sudah pada rapi-rapi gitu. Come on bro, come on. Jadi, guys, sini nih. Sudah pada mau siap-siap istirahat. Ada yang lagi baring-baring, ada yang lagi ngecas-ngecas. Pemret juga ada di sini. Oke, jadi saya di sini ya. Kegiatan hari ini apa ya? Ada. Kerja sambil liburan. Oke. Jadi sekarang kita waktunya mau mau istirahat. Hei, kesini. Ya. Oke. Jadi saya kebagiannya ini nanti di sebelah sana Pemret sama kru. Nanti kita akan lihat siapa yang di lantai. Oke, kita istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi pagi hari. Oke, thank you. Masih record. Pak, Cepatnya. Kenapa gitu? Cas pagi apa? Apa? Oh, tidak. Oh ini. tapi ada satu hal, tidak lupa protokol kesehatan. Iya. Coba tes. Masker kok. Oh ya tuh, ayo ambil itu ya, ambil orang seperti itu ya. Ya cuci tangan. Nah, pemirsa ini sekarang saya sudah berada di ruang pengelola kembali. Jadi ruangan ini akan kita pakai buat ngobrol-ngobrol dengan, di sini ada Bro Jojon. Nama lengkap Suarjono. Tapi saya panggilnya Jojon. Jadi beliau ini adalah koordinator yang ketua Penanggung jawab aja. penanggung jawab Iya. lintas media. Forum lintas media. Forum lintas media. Jangan lupa forumnya. Oh ya, forum lintas Iya. media. Nah, ngomong-ngomong tentang forum lintas media, boleh dijelaskan sedikit apa itu? Sebenarnya awal terbentuknya forum lintas media ini karena saya lihat beberapa media ini terus kawan-kawan ada jarak Iya. gitu. Ada jarak, jadi saya berinisiatif bagaimana caranya supaya teman-teman media yang ada di Kendari dan di sekitar kota Kendari, misalnya Kolaka, Konsel, terus Konawe, itu bisa bergabung di forum ini. Jadi kalau misalnya ada komunikasi, ada informasi, ada kasus tentang teman-teman wartawan, di sini kita bisa manfaatkan. Makanya terbentuklah forum lintas media ini. Dan ini Biar tidak ada skatnya begitu. oh iya, karena kita ini profesi, Betul. gitu. Jadi semuanya harus satu tubuh. Iya. Begitu kaki disakiti, Iya, gigi juga. Harusnya itu ya. Harusnya itu bukan malah justru ketika ada yang sakit, yang lain justru. Acuh, jangan. Nah, kemudian di forum lintas media ini apa saja yang dilakukan teman-teman?
Pertama itu kita lakukan di 2019, sempat kita buat kegiatan juga seperti yang akan kita lakukan. Itu ya kumpul-kumpul teman-teman, nanti curhat apa segala macam, terus kita bagi-bagi door prize. Tapi kita juga pernah membuat di bulan 3-4 itu kami intens membagi paket sembako karena terdampak terdampak. Tapi mungkin lebih kepada teman-teman mungkin. Teman-teman media. Enggak. Jadi justru teman-teman ini dananya ya mereka urung-urungan. Ya kalau orang patungan gitu. Jadi mereka ada yang sumbang 50.000, ada yang 200, ada yang 1 juta. Kita kumpul semuanya dan ada beberapa teman saya yang di BUMN itu juga nimungrung. Jadi besar lah. Jadi kemarin tuh sampai mungkin kamilah yang melakukan pertama pembagian sembako untuk di Kendari pada waktu itu. Terus kita juga membagikan paket sembako yang di Kolaka, itu juga kita yang pertama kali. Yang terakhir kita ada di Pulau Bokori sini. Yang di beberapa desa itu kami dropping ya cukup lumayan banyak. Dan itu berhasil. Kami juga sengaja membuat kegiatan. Maksudnya berhasil apa dulu ini? Berhasil memprovokasi yang lain? Iya. gitu. Iya. Oke. Karena justru harus malu dong. Kenapa orang lain yang datang dari Kendari misalkan ke Kolaka yang memberikan paket sembako itu sementara mereka orang di sana tidak melakukan yang satu daerah gitu. sama mereka. Iya. Jadi sengaja kami mempermalukan mereka. Mempermalukan mereka? Iya. Luar biasa ya. Masalahnya kalau tidak ada seperti kegiatan. Dan ini kayak shock terapi gitu lah. Iya. Kecil-kecilan. Karena kami tempat yang fungsi kontrol, bro. Betul. Asik, betul. gitu kan? Saya kayaknya selama episode ini berlangsung, baru kali ini saya senang. Kenapa kemarin? Baru kali ini saya dipanggil bro. Oh Yang gitu. lain panggilnya Erwin. Aduh, harus bro dong. Harus bro dong. Iya. Kan programnya sih bro. Iya. Nah, kan tahun lalu saya diajak juga nih. Oh iya. Terus Oh sempat hari- kemarin. sempat kan? Oh iya. Nah, terus- Saya ngundang juga kayaknya. Iya kan? Oh iya. Nah, tahun ini kemudian alhamdulillah diajak lagi. Terima kasih. Terus kemudian yang mau saya tanya, kenapa kemarin kemudian berubah konsep misalnya? Atau memang ini sengaja didesain seperti ini? Kan kemarin ke tempat rekreasi permandian kolam renang. Iya, iya. Terus sekarang kenapa ke pantai gitu? Oh gitu. Iya. Bermalam lagi. Oh iya. Karena kalau yang kemarin itu kegiatan yang perdana saya gagas itu belum ada COVID. Oh iya. Iya. Betul. Nah sekarang di pulau ini, destinasi Pulau Bokori ini jarang orang berkunjung. Oh, Jadi karena memang belum terlalu dibuka secara ini, iya bebas, iya secara umum belum terbuka. Dia masih tertutup. Hanya beberapa orang saja dan orang-orang yang terkenal saja. Bukan terkenal, orang yang dikenal. Agak-agak sombong bahasanya. Enggak ya, kapan Saya lagi seperti gitu. mencium aroma kesombongan. Oh gitu. Jadi ya Makanya dipilih tempat ini. Iya, Nah, iya. tempat yang agak lumayan terisolasi gitu ya. iya, sebenarnya kami butuh tidak ada jaringan, tapi alhamdulillah ada jaringan di sini. Iya, maksud saya kita bebas dari Menyepelekan Bokori. Dikira tidak ada. rencana di sini katanya mau membangun tower yang berkapasitas besar. Luar biasa. Iya. Nanti kantor pindah di sini rame-rame. Siap. Bikin perwakilan gitu. Gitu. Nah, ini kalau malam tidak ada agenda malam hari ini? Agenda ini sebenarnya ada agenda, tapi teman-teman mungkin capek dan pengen menikmati suasana malam di ini. Karena selama ini kan di Kendari cuman suara knalpot motor, mobil. Jadi bising, asap. iya, kalau di sini bro laut saja. Yoi. Gitu. Jadi yang kita dengar ini cuma disiram ombak. Ini Iya. disiram ombak gitu. Iya, nggak lama lagi penyu-penyu muncul semuanya. Ikan duyung kira-kira muncul lah ya kira-kira. ya? Kayaknya untuk malam ini malam apa di? Malam Sabtu. Malam Sabtu? Oh, Enggak, malam Minggu kecuali. Iya. Nah, kalau besok kira-kira kegiatan apa nih? Rencana besok kami gandeng juga BUMN untuk memaparkan salah satu program yang digagas oleh Presiden, pemerintah itu mereka punya PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional gitu yang terdampak virus itu COVID ya. Jadi pengen membangkitkan itu dan kami teman-teman di forum lintas media yang sekitar lebih 80 media gitu. Iya, jadi macam-macam situ, Bro. Ada TV, online, cetak dan itu kami rangkul mereka. Dan Jadi ya, itulah asiknya forum ini ya. iya, nah, itu bedanya dengan forum-forum yang lain. Makanya gitu. kalau saya biasa lihat
ada apa namanya satu tempat teman-teman pada ngumpul gitu. Iya. Di sela-sela peliputannya. Ya hanya karena sama-sama profesi kadang setengah mati diatur. Setengah mati diaturnya karena mereka seperti sekarang. Harusnya saya berharap tempat ini tidak ada jaringan, gitu. Mereka nggak usah kerja dulu. Tapi iya, jadi membuat mereka itu harus bekerja karena memang profesi mereka memberikan informasi. Oke, Gitu. terakhir apa sih harapan Bro Jojon selaku penanggung jawab untuk kegiatan ini khususnya gitu ya, forum ini dan kegiatan ini, outputnya apa buat teman-teman? Saya ada sebenarnya ada target, gitu. Targetnya supaya kegiatan ini cuma jangan dilakukan di areal Kendari saja. Oke, diperluas ya? Iya, Ini maksud diperluas. saudara gitu ya? Ya, di daerah lain, di kepulauan, itu silakan buat Iya, juga iya. semacam ini. Karena siapa lagi yang memperjuangkan Iya, profesi ini kalau bukan si pemegang profesi? Iya, betul. Ya, dari sini juga kami juga berharap, saya berharap teman-teman ini yang sudah memegang amanah sebagai profesi seorang jurnalis itu harus memiliki etika, memegang kode etik, menulis berita, apa segala macam. Besok kami akan juga menyampaikan hal-hal itu. iya. Jadi tidak serta-merta membuat berita menyerang kepada oknum tertentu gitu. Harus beritanya harus berimbang. Ya, sesuai dengan undang-undang lah gitu kan. Karena sekarang sedikit salah ITE. Iya. Gitu. Rawan, Bro. Luar biasa. Thank you sudah mau ngobrol-ngobrol. Siap, ya. Jadi kita ngobrol. malam ini isinya santai semua. Malam ini kami ya tinggal tunggu kita ada sesi berikutnya dan sesi ini yang luar biasa. Ya. Bakar-bakar ikan. Puas, kita akan kuras air laut. Luar biasa. Oke. Siap. Thank you. Kita minum-minum dulu ya. Berbagai aspek kehidupan seputar Sultra, Indonesia, dan dunia akan disajikan secara menarik di layar Anda. Menemani malam Anda, Make News Malam akan hadir Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Program ini bisa Anda saksikan melalui website make.tv, fanpage Facebook, dan YouTube Media Kendari. Make.tv, sahabat informasi Anda. Nah, sekarang kita harus berpindah tempat. Jadi barang-barang dibawa semua ke sana.
Eh, apa? Jadi di sini sudah mulai rame. Ibu-ibu yang jual-jualan, bapak-bapak yang mungkin kayaknya jaga-jaga gazebo itu sudah ada semua di sini. Sudah pada standby. Nah, sekarang kita mau ke tempat kegiatan teman-teman Forum Lintas Media. Katanya sudah mau mulai acaranya. Jadi beginilah suasana Bogori yang Sabtu pagi. Mungkin belum terlalu rame ya. Biasanya kalau rame itu di sore Sabtu, bahkan juga puncak-puncaknya adalah di hari Minggu. Gitu. Makan dulu. Ada makanan unik. Ini tadinya saya pikir dia dari bahan beras, kayak gogos begitu. Ternyata dia jadi bahan jagung tua. Jadi agak beda. Saya habisan dulu ya, baru kita ngobrol. Kita sudah pagi hari di Pulau Bogori dan setelah tadi malam kita istirahat dan alhamdulillah istirahatnya lumayan nyaman karena kita dapat fasilitas dari pengelola Bogori. Kita dikasih satu villa dan villanya asik gitu ya. Jadi sekarang kita sudah siap-siap untuk kegiatan hari ini. Di hari ini kita di kegiatan saya dan tim Sibro sudah dapat juga Forum Lintas Media. Nah, kita mau menuju ke sana. Tapi sebelum kita menuju ke sana, saya mau mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang ada di sini. Kan di sini ternyata ini kan Pulau Bogori. Tidak ada penghuninya, maksudnya tidak ada masyarakat yang tinggal di sini. Yang ada cuma pengelola ataupun orang yang datang berkunjung untuk berrekreasi di sini, berwisata di sini. Nah, tapi pagi ini jadinya rame. Banyak yang lagi bersih-bersih, penjual sudah mulai banyak. Mungkin karena ini sudah hari Sabtu weekend. Jadi saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan ke sana. Sini. Ibu, maaf mengganggu sebentar. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan beberapa ibu di sini. Perasaan mereka tadi malam kan tidak di sini, tapi pagi-pagi mereka sudah ada di sini. Maaf, ibu-ibu, kalau boleh tahu, ibu-ibu ini tinggalnya di mana ya? Di seberang di Desa Surujaya. Oh, di desa sebelah. Iya. Oh, gitu. Terus kesininya jualan. Iya, Kalau kesini biasa jualannya hari-hari apa saja? Sabtu Minggu saja. Oh, cuma Sabtu Minggu. Jadi kalau kesini masuknya jam berapa kira-kira? Jam 7 Jam 7. pagi. Rutin itu setiap hari. Iya. Ibu siapa maaf namanya? Ya, Ibu Rukmini. Ibu Rukmini. Jadi kalau datang jualan dari pagi begitu, jam-jam berapa kira-kira tadi? Jam 7 pagi. Jam 7 sampai jam Jam 5 oh sore pulang. sore pulang. Kalau misalnya kayak malam minggu kan kalau misalnya ada yang bermalam, kenapa tidak sampai jualan malam gitu? Jualan es, Pak. Oh iya. Kenapa enggak jualan kelapa muda panas? Hah? Kan dia ini bisa jadi menu baru kan? Menu Pak. Kan biasanya orang minum es kelapa muda. Jadi ini ternyata jualan ini es kelapa muda. Ada yang mau kelapa muda? Hah? Siapa yang mau? Kalau ibu, maaf, ibu siapa namanya? Ibu Ra? Ibu Farida. Ibu Farida. Kalau ibu sudah lama jualan di sini? Sudah lama? Lama juga Sudah berapa tahun? kayak motor. Oke. Ibu gimana pendapatannya selama jualan di sini? Tergantung dari pengunjung. Iya ya, karena kadang-kadang pengunjung sepi, kadang rame. Kalau rame ya alhamdulillah pasti. Biasa juga kan orang banyak juga bawa Iya. es. Oh iya betul. Jadi itu juga ya. Kalau bawa bekal dari rumah. Rezekinya juga. Iya betul-betul.
Tapi waktu kemarin masa pandemi gimana? Ya, kalau waktu enggak Nggak ada yang menjual ya? Oh, jadi menjual berapa 5 bulan tidak menjual. oh 5 bulan tidak menjual. Jadi waktu tidak menjual gimana solusinya? Solusinya di rumah saja bikin dagang-dagang. Oh gitu ya. Oh jadi dagang juga di rumah. Oke Bu, kalau misalnya dijual biasanya satu kelapanya itu berapa harganya? Sama ini sama harganya. Iya. Kenapa tidak harga bersaing? Berapa Ibu siapa Bu Farida? Iya. Kalau Ibu berapa jualan kelapanya? 10.000 Berapa? 10.000 satu. Oh, sama. Iya. Mau yang gula merah, susu sama ya? Semua pakai harganya sama. Oh itu gula merahnya ada ya? Pernah tidak misalnya Ibu gula merahnya habis minta dari Ibu siapa namanya tadi? Ibu Rukmini. Pernah nggak begitu? Atau susunya habis minta dari sebelah bisa? Itu pernah? Oh pernah ya? Ini tetanggaan di sana di kampung. Oh sepupu, oh keluarga. Jadi wajar lah ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Farida, Ibu Rukmini sudah ngobrol-ngobrol ya. Nah itu Ibu Farida sama Ibu Rukmini warga desa sebelah yang berusahanya di sini di Pulau Bogori. Mereka jualan di sini. Datang pagi, pulang sore. Jadi cuma akhir pekan, Sabtu Minggu. Kita coba ke situ boleh ya? Enggak ke situ ya. Mohon maaf, boleh mengganggu sebentar. Sebentar aja, dan ini tidak menyakitkan mudah-mudahan. Seberapa sering ke sini, ke Bogori? Dari sini berarti supaya kelihatan mukanya ya. Sorry. Dari sini. Enggak apa-apa. Kalau makan saja. Nggak. Takut kelihatan kalau rakus ya. Oke, kalau boleh tahu ini dulu. Kalian dari mana? Dari Kendari. Maksudnya kalian ini teman keluarga kah atau teman-teman kerja, teman? Oh, keluarga. Tapi di Kendari. Wah, matanya. Yang ini matanya beda ya. Seberapa sering ke Bogori? Sering-sering. Sering-sering. Kalau dalam 1 bulan kira-kira berapa kali? 1 kali. Serius. Tapi lumayan. Enggak, maksudnya saya pikir tiap minggu ke sini. Kalau tiap minggu ke sini mending ambil KTP. Oh, jadi sebulan sekali mungkin rutin ke sini sama keluarga atau kalau ada waktu. Oke. Terus kalau ke sini biasanya ngapain? Bisa makan di rumah. Ngapain biasanya? Sampai mandi-mandi juga? Iya. Oh, sampai mandi-mandi juga? Mandi-mandi, foto-foto. Nah, kalau maaf nama lupa. Namanya siapa? Monik, kalau menurut Monik gimana suasana di Bogor ini? Suasananya Ya, gimana? Nggak apa-apa, jawab saja. Kalau menurut Monik mungkin asik-asik. Misalnya ada yang kurang, ada yang gimana gitu. Kira-kira? kalau menurutku, Ya, menurut Monik. kalau menurutku suasananya ini menyenangkan. Menyenangkan suasananya. Jadi mau terus datang ke sini. Nah, kalau dari Monik sendiri, apa kira-kira yang Monik ini sebagai seorang pengunjung gitu, orang yang suka berwisata, ada enggak sesuatu yang di sini yang menurut Monik saya nggak dapat gitu? Ada yang Monik mau tapi belum ada di sini. Misalnya, ada atau tidak? Kalau ada boleh, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nggak ada sih sejauh Nggak ada? ini karena Ada ya? sejauh ini sudah keliling-keliling juga. Oh, sudah keliling. Jadi kalau ke sini ya tidak di sini terus. Pindah-pindah tempat juga. Kadang cari spot untuk foto di sana. Oh ya itu. Kalau kalian ke sini biasanya ngapain? Selain misalnya mandi juga biasa mandi? Iya, mandi. Foto sudah pasti ya. Foto-foto, mandi, makan. Gitu. Kalau ke sini biasa berapa lama? Sampai jam 3. Sampai jam 3. Oke, kalau begitu terima kasih waktunya sudah ngobrol-ngobrol. Saya tahu karena saya mungkin mengganggu waktu makan. Ini makan apa sebenarnya? Ini makan apa coba? Sarapan atau makan siang kan bukan? Oh, sarapan. Oh, pantas. Oke, saya pikir handphone. Handphone di sini, sorry. Oke, terima kasih teman-teman Monik. Nah, itu Monik dan keluarganya yang biasa katanya rutin lah sebulan sekali mereka ke sini untuk berrekreasi ya. Oke. Kita cari itu kita belum ke ibu-ibu yang bersih-bersih sini. Oke, jadi nanti kita kegiatannya di sini. Terus sekarang kita mau ke sini, ketemu sama teman-teman. Jadi ini teman-teman media semua, rame.
Ini baru berapa media nih? Ini lari, ini suka saya lari. Suka sekali lari. Ini sudah, rame. Gimana? Ini lagi apa ceritanya? Ini mereka lagi menunggu hadiah. Oh, jadi memang kegiatannya itu salah satunya nanti akan ada door prize lah gitu ya. Door prize itu door pintu, prize itu harga, berarti harga pintu. Kita kayak orang beli tiket. Pak. Nah, jadi ini bro gimana? Sini. Enggak apa. Dia di samping. Bukan berdiri. Gimana istirahat tadi malam? Alhamdulillah nyenyak. Asik ya? Asik. Ditindis ikan bakar ini. Ikan bakar, apalagi ikan bakarnya besar-besar. Tapi tadi malam begadang tidak? Begadang main kartu. Oh ya. Nah gimana kalau teman-teman, menurut teman-teman gimana dengan kegiatan ini? Ini kan baru kali kedua ya. Kemarin kita di mana? Di kolam renang. Sekarang kita di pantai. Gimana? Pendapatnya gimana bro? Hematan ini belum dibuang-buang. Buang mis, ntar ganti. Dekat di kios juga di sini. Gimana? Pendapatnya gimana? Tapi yang waktu pertama ikut. Nah, gimana? Bagus, suasananya juga baru lagi. Jalin silaturahmi juga sama teman-teman. Iya. Betul kan banyak lagi yang baru saya lihat ini. Oh begitu. Banyak yang baru. Banyak yang baru dibanding sama yang kemarin-kemarin ya. Tapi gimana? Biasanya teman-teman kalau di lapangan, apakah ini semuanya saling kenal sebelumnya? Saling kenal. Sudah saling kenal. Kan yang tidak ikut, banyak juga yang tidak ikut kemarin di Ikut di sini. Ya. Tapi kalau selain silaturahmi yang terjaga di kegiatan ini, apa kira-kira poin yang bisa diambil oleh teman-teman di kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya di teman-teman forum lintas media? Apa kira-kira? Ya refreshing ya. Refreshing. Iya. Kita juga lapangan padat. Nah, ini yang benar. Saya menarik Ronald, kan Ronald sebelah sana. Ambil dulu gambarnya Ronald. Nah itu yang kemarin kita sudah ngobrol. Itu semuanya ada. Yang sana yang pinggir Intel ya, bukan ya? Bukan, nggak usah tunjuk orang. Oh, jadi Dari Mabes. Nah Lili kayak petugas sekarang ya. Nah jadi tadi mereka ngomong kan teman-teman ini kerjanya di lapangan, sering melakukan liputan dan mereka sering menginterview orang, dan ternyata memang apa rasanya bedanya diinterview dengan menginterview? Agak susah ngomongnya dia. Gimana? Apa? Susah jawabnya kalau kita. Kan tugas mereka di lapangan, paling suka Pak gimana Pak? Kan begitu. Kita hanya pintar bertanya, tidak bisa menjawab. Cuma pintar bertanya, tidak pintar ditanya. Tidak pintar ditanya. Iya. Dan memang apakah memang teman-teman tipikalnya sepertinya? Kenapa pada banyak yang hening, diam begitu? Padahal mereka ini adalah boleh dikatakan juga ditakuti sebenarnya ini. Kalau sudah muncul dengan ID card, wah repot lagi urusan ini kalau begini. Gimana? Kata kita ke sini. Ya, yang paling serius main handphone. Coba. Gimana? Enggak apa-apa. Coba lagi serius. Lagi pusreng. Bedanya di interview sama menginterview apa? Kalau kita menginterview orang kan kita sudah punya bekal nih, maksudnya pertanyaannya kita sudah siapkan, terus ya kayak gitu. Terus kalau di interview ya kita nggak tahu nih apa yang mau ditanyakan nih kan. Makanya, coba lihat. Kalau misalnya menginterview orang terus kemudian dia tidak melihat ke kita, terus dia asik sendiri gimana tuh rasanya? Nggak apa-apa sih. Tadi udah Bang, aku lagi pusing Bang, aduh. Nah itu, jadi kan kayak kemarin Ronald sempat ngomong, jadi kita di sini juga tetap masih buat beritanya. Tapi dia gemuk kan sekarang ya, berarti agak sejahtera dia sekarang, sudah gemuk. Yoi. Nah bro, ini ada lagi. Ya biar tidak usah jauh-jauh. Saya masih penasaran. Tadi Wiwit bilang kalau interview, kita menginterview sudah dipersiapkan. Kalau diinterview kita belum tahu. Nah, kalau menurut dirimu bro, apa bedanya? Kalau saya iya, kalau itu saya pribadi, ngomong saya susah ya. Tergantung namanya.
Intinya kan kita biasa wawancara orang kan kita sudah punya beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Biasanya pertanyaan memancing. Iya. Kalau orang yang bertanya ke kita tergantung. Nah, Pertanyaannya apa? Ya dengan kadang juga ada yang refleks jawab. Oke. Nah, sekarang gini. Boleh dong biar buat pemirsa juga tahu. Apa sih sebenarnya suka dukanya orang melakukan liputan lapangan gitu? Ya bagi saya pribadi wartawan itu profesi wartawan bergengsi, menantang. Ya, sepakat. Karena ya kadang juga kita memberitakan orang yang tidak menerima. Ya kritis gitu. Oke, ada komplain. Ada komplain, ada teror, ya macam-macam lah. Jadi itu sudah tiap hari kita lalui dan biasa saja. Dan kalau teman-teman tidak ambil pusing gitu ya. Intinya selama kita dengan profesional adanya gitu ya. seperti itu, kita profesional, berita yang kita bikin berimbang, terus yang kita beritakan terkonfirmasi, masalah nanti Gimana belakangnya? ke belakangnya, Ya. ya sudah kita sudah siap juga. Gitu ya. Iya. Mestinya tidak ada hal lucu ketika lakukan liputan. Lucu. Pernah tidak ada kira-kira yang seperti itu? Atau Ronaldo? Ada. Oh, iya. Ada. Yang apa? Dikemis berjamaah itu? Saya kan liputan di kriminal. Sejak Iya. jadi wartawan sampai sekarang saya liputan di kriminal. Baru pertama kali motor saya dikempesin di Polda Sultra. Nah itu yang kita dorong motor dari Polda sampai di Bundaran Gubernur. Waktu itu hari Jumat sampai nggak sholat Jumat saya. Dan itu motornya cuma satu atau ada banyak motor yang lain? Banyak. Kalau ini memang ceritanya saya sudah dengar kemarin ya. Tapi ini berbicara tentang satu orang. Kenapa kamu tidak memberitahukan ke dia bahwa ini teman-teman punya motor punya teman-teman saya? Waktu itu berawal dari teman. Memang di situ kan tidak ada plang. Waktu itu kejadian apa waktu itu? Liputan apa? Kita waktu itu demo. Ada penerimaan ini ya, penandatanganan integritas calon polisi. Iya. Waktu itu lagi asik kita di Humas. Ada teman dari Antara. Enggak, tapi memang parkirnya salah tempat. Kan di situ nggak ada Ya, pemberitahuan karena setiap kita liputan di situ kita parkir. Iya. Jadi waktu itu lagi di Humas, penertiban, tidak pilih mau siapa dia. Kalau dia salah parkir diembosin. Sebenarnya kita kan diundang. Iya. Kita tamu. Iya. Dan ini kita mengangkat nama satu institusi ya. Intinya ada pemberitahuan lah, dipasang plang begitu. Itu yang sampai sekarang masih membekas itu. Sakitnya tembus ke belakang sini ya? Jauh. Oke, nama siapa bro nama? Saya Ono. Dari? Media inilah-sultra.com. Oke, tadi belum nama? Wiwit bang. Dari sultranesia.id. Oke. Nah itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman wartawan. Kalau dilihat mukanya apa ya, agak membingungkan begitu. Ada yang kelihatan pendiam, kelihatan rame, tapi ya itulah mereka. Kalau begini masih tetap seperti ini, asik gitu. Kalau tidak baru kemudian ya. Oke. Thank you. Sehat ya? Kelihatan tidak pernah ikut acara-acara bukan catering, acara-acara motivasi gitu. Karena jawabannya sehat. Harusnya kan apa kabar? Semangat. Semangat pagi gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini kita di kegiatan forum lintas kedua. Ini kegiatan apa? Gathering atau apa gitu? Ya sudahlah, ini acara kumpul-kumpul kita yang kedua untuk forum lintas media. Kalau kemarin tahun lalu kita di Wono Monapa, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kita berubah suasana, kita ke pantai, dan nampaknya informasi yang saya dapat di sini ada banyak teman-teman baru yang belum ikut kegiatan tahun lalu. Boleh angkat tangan yang masih baru? Yang belum ikut boleh, maksudnya yang tidak ikut tahun lalu. Bukan yang masih baru, yang baru ikut tahun ini. Tahun lalu tidak ikut. Tidak ikut. Tahun lalu tidak ikut. Tidak ikut. Hah? Oh iya. Tidak, kemarin kan dia cepat. Sekarang gondrong. Oh ini baru. Boleh berdiri dulu sedikit. Oke, kita mungkin kalau teman-teman mungkin sudah pada kenal. Boleh tahu namanya siapa?
Alam Saputra. Dari? Sutrawan. Baru gabung di forum ini atau gimana? Iya baru. Oh baru ya? Yang panggil siapa? Ilva. Mana? Hah? Maksudnya? Oke. Siapa tadi namanya? Ilva. Enggak, bukan namanya. Alam Saputra. Alam Saputra. Thank you bro. Tepuk tangan buat Bro Alam. Iya. Ilva mendekatkan jodohnya gitu ya. Amin gitu. Kenapa duduk sendirian? Kelihatan belum bergaul ya? Wah, masa belum ada temannya? Enggak, bergaul. Atau minimal duduk kasih ini juga baru ini juga. Baru ikut ini juga. Oh, 2 kali. Marahan ya? Baik, teman-teman, kemarin kita sudah kesini dan ini memang suasananya berbeda kalau dibanding sama yang sebelum. Siapa lagi yang tadi, sorry? Yang tahun ini baru ikut? Tahun lalu ikut? Wah, di reskrim. Di reskrim. Nama bro? Edi atau Edi saja? Edi dari mana bro? Dari Sentral Sutra. Sentral Sutra. Oke, gimana? Kenapa kemarin belum ikut di tahun yang pertama? Karena tahun ini baru dikasih tahu sama teman. Hasil sama Banggan itu kemarin. Ismet. Siapa yang baru yang kasih tahu siapa? Hasrul sama Ismet. Hasrul mana? Hasrul di mana Hasrul? Hasrul? Hah? Mana? Tapi memang sengaja baru dikasih tahu sekarang kah? Sengaja baru kasih tahu sekarang. Kenapa enggak kemarin enggak diajak? Oke. Masih kemarin, masih pangkat bawah sekali. Oh, sekarang sudah kombes lah ya. Oke, thank you bro. Oke, siapa lagi yang baru ikut tahun ini? Oh lama, pokoknya hari ini suasananya berbeda ya. Siapa? Enggak, sebenarnya tidak usah. Saya baru sadar. Rahmat juga baru kan tahun ini. Tahun kemarin tidak ikut ya? Oke, Rahmat dari mana? Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita di suasana yang berbeda dan kalau saya pribadi alhamdulillah bersyukur juga masih diajak oleh saudara Jojon untuk kesini. Tahun lalu diajak, tahun ini kesini diajak juga. Senang karena suasananya beda. Kalau kemarin kan kita datang acara terus kita balik. Kalau ini kita datang, kita masih sempat makan rame-rame gitu ya. Terus masih sempat ngobrol-ngobrol, masih sempat. Pokoknya banyak lah kegiatannya. Jadi memang kalau suasana ini tidak dimanfaatkan baik-baik, saya tidak tahu silaturahmi apalagi yang harus dibikin sampai kalau misalnya teman-teman masih tidak bagus hubungannya itu dia. Karena yang tujuannya untuk menjaga silaturahmi dan di lapangan kita masih bisa bekerja sama dengan baik. Baik. Jadi kita acara pertamanya apa nih? Hah? Wah, ini yang repot, Pak. Ini yang dibilang kalau rundown ada, nggak berjalan secara otomatis. Yang begini acara yang ngeri biasanya kalau kita tidak tahu apa. Baik. Atau di sini ada teman-teman yang baru hadir di forum ini. Biar kita kenalan. Oh, sorry. Asbar enggak, Asbar ini harus Asbar harus bisa, toh. Belum keluar hasil swab toh? Sudah keluar kah? Ada teman yang baru. Rahmat. Oh iya, Rahmat. Gimana? Tahun lalu sama si Jakarta. Sombong. Saya seperti mencium aroma kesombongan. Lagi zona sombong sekarang memang ini. Nah, terus ini kenapa belum balik Jakarta? Masih Corona kuliah online. Zona hitam Jakarta, zona hitam. Zona hitam Jakarta atau zona hitam dompet? Zona hitam dompet juga. Oke, Mat, gimana pendapat Rahmat setelah kemudian ikut dalam kegiatan gathering lah gitu ya, gathering forum lintas media? Jadi pendapat saya yang pertama ini menjadi ajang silaturahmi untuk teman-teman jurnalis di Kota Kendari. Yang kedua, silaturahmi kita mempererat ini juga persahabatan, misalnya ada yang sekat-sekat kembali berkumpul. Yang terakhir yang jelasnya bukan tempat cari jodoh di sini. Apa? Bukan tempat cari jodoh di sini. Nggak boleh. Enggak tuh. Makanlah proteinnya. Enggak, tunggu.
banget, menolak secara halus kan? Ini penegasan. Ini mohon maaf ya kalau dari jauh ya, mohon maaf. Tidak, saya diam. Yami juga terlalu jujur, kasihan. Ngeri sekarang, biar demam. Oke, yang baru lagi ada? Teman-teman yang baru hadir hari ini? Kegiatan baru sesi kedua, dia sudah 3 kali, Pak. Yang satu di mana? Tidak. Cuma lelucon saja itu, Pak. Cuma lelucon. Di, kenapa baru hadir hari ini? Yang kemarin Di mana-mana pas saya ikut juga. ikut ya? Ikut. Sudah depan gitu. Mengingatkan, sebaiknya kita tetap seperti inilah, gitu. Maksudnya gitu. Jadi bukan dalam rangka salah menyalahkan atau saling tuduh-tuduhan gitu. Jadi memang betul-betul bahwa forum lintas media ini isinya adalah orang-orang yang punya profesi sama, punya hati dan pikiran yang sama, dan dalam hati mereka dengan hati yang teman-teman yang lainnya itu tidak ada batasan gitu. Tetap satu keluarga forum lintas media gitu. Silakan. Yang pertama, boleh. Apa-apa ngomong saja. Saya apresiasi pada PT Askrindo yang masih setia. Oh, Warkop K19. Intinya saya berterima kasih Askrindo dan Warkop, banyak adik-adik wartawan baru. Ya, di sini mungkin dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling kenal, ketemu di lapangan. Yang tadinya ketemu di lapangan tidak bagus apa karena tidak bagus tahu. Nah, sekarang kita lihat wajah-wajah baru yang mungkin di lapangan nanti kita bisa berusaha. Makanya saya berterima kasih sama Askrindo yang lebih meriah lagi. Karena mohon maaf ya, kita flashback sedikit waktu di WM, menjilatnya kencang sekali, Pak. Luar biasa. Oh, gimana Arem? Masih ada teman? Oh, yang lain. Asbar ya, boleh Asbar. Sebelum saya kasih kesempatan ke Asbar ya, saya lupa tadi ya. Kita mau ucapkan terima kasih untuk sponsor kita, ada Askrindo, ada Georgia Mineralindo, dan Warkop K19. Gitu ya sebetulnya? K19 ya. Dan juga ada Rock Art Management. Oke. Ada juga baju di endorse ya. Mana tadi? Sebelah mana itu? Oh, belakang. Bonti ya. Oke, baik. Silakan Asbar. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sama MC. Ini mau minta sedang, mau menjilat saya atau mau menjilat saya? Enggak. Kalau saya ditanya, saya balik bertanya. Yang mau diwinto siapa? Dijilat siapa? Itu maksudnya. Belum ada sponsor. Oh, tapi kalau ke sini boleh lah. Kalau terlihat hadiahnya sebenarnya. Oh. Terima kasih. Tadi kan MC bilang kalau masalah lapangan bagaimana. Sebenarnya kalau kita di media Kendari, hampir tidak ada masalah. Hanya biasanya kan ada. Iya, kalau hampir berarti ada. Iya. Yang kedua tadi kalau bisa adik-adik saya begini. Minimal mungkin siapa tahu ada yang belum tahu nama, terus kemudian dari mana, gimana kira-kira ada nggak evaluasi yang mau disampaikan gitu? Ada yang mau di-sharing sama teman-teman, silakan. Nama saya Edi Marinda dari media penasultra.id. Oke, silakan. Sudah dijawab semua sama Kak Asbar, disapu bersih. Tapi mungkin saya tambah sedikit, ini kan acara hari ini mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan yang disama, yang harusnya 50-an ke atas, ini cuma setengah ya. Atau apa masalahnya? Ya mungkin kurang seru gitu. Oh, maksudnya kurang seru karena ternyata Kurang rame. yang hadir tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Bisa jadi. Semakin banyak yang hadir kan semakin banyak peluang. Iya. Cuma ada ujungnya. Lebih bagus supaya hadiah lebih gampang. Ya mungkin
Oh itu saja ya? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti perjuangan masih bisa berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari media online zonasultra.com. Oke, mungkin untuk evaluasi menurut saya kegiatan seperti ini sering-sering diadakan. Mungkin bukan hanya Skrindo yang akan menjadi sponsor, tapi beberapa BUMN yang lain. Karena semakin sering kegiatan seperti ini kita semakin maksudnya bisa berbagi pengalaman, terus berbagi ilmu juga. Dan menurut saya itu penting untuk menjaga misalnya jurnalis-jurnalis Sulawesi Tenggara itu menjadi jurnalis-jurnalis yang handal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Hadir di lokasi kerja sambil berwisata untuk dalam forum ini. Harapannya bahwa forum lintas media tidak hanya dalam satu kegiatan untuk silaturahmi, tetapi ada peningkatan kapasitas jurnalistik. Banyak dari teman-teman kita di lapangan yang masih tergolong baru dan terus tumbuh. Profesi ini adalah profesi yang terbuka, tidak memandang jenis pendidikan manapun. Sehingga pada teman-teman yang baru bergabung di profesi ini, mungkin forum lintas media bisa membuat sebuah kegiatan yang bisa meningkatkan kapasitas jurnalistik itu sendiri. Sehingga forum inilah yang menjadi acuan bagi forum-forum selanjutnya yang dibentuk oleh teman-teman dari BUMN. Apalagi kalau terhadap sponsor salah satu BUMN di Indonesia, misalnya PT Askrindo, Asosiasi Kredit Indonesia. Selain itu, harapannya bahwa melalui forum ini seluruh media di Sultra, baik online, elektronik maupun media lainnya, bisa bersua atau berjumpa untuk silaturahmi. Buat penyelenggara kegiatan, kalau ini kan sudah ada, ini sudah jilid 2, jilid pertama ada, jilid kedua ada. Untuk jilid ketiga kalaupun ada, saya menyarankan untuk untuk membuat sebuah kelas jurnalistik, gitu. Bisa melibatkan teman-teman AJI, PWI ataupun ICTI. Ya kalau kakak daftar biasa itu yang pertama. Itu saja senior yang lebih itu seperti kakak kita yang senior junior itu caranya. Nah, asik itu pasti akan bagus. Nah, gimana caranya menulis itu berbeda. Nah, cara menulis itu berbeda. Kalau kamu tanya kepada kepala unitnya tanpa ada informasi atau perintah dari kepala kesatuan reskrim, Nah, pemirsa, ini masih di aula tempat kita kegiatan karena ada beberapa games gitu ya. Ini kebetulan gamesnya adalah hadiah baju daster dan semuanya wajib pakai gitu. Wajib pakai, udah ada. Berbaris. Bikin saf. Silakan berdiri dulu semua. Oke, silakan musik mana musiknya? Yo. Aku ke rumah dia.
pemirsa, ini kita sudah kegiatan di sebelah sana. Sekarang kita berkumpul lagi di tempat yang kita, tadi malam kita berkumpul. Asik, sudah mulai bernyanyi. Dan ini waktunya kita akan makan siang bersama. Jadi menunya tetap sama, masih ikan bakar dengan sambal colo-colo. Yang mana Napoleon? Ikan Napoleon. Mana tadi? Ada. Lari dia. Oke, pemirsa, tadi kita sudah dari tempat, dari aula, sudah kegiatan di sana. Terus sekarang karena waktunya makan siang, kegiatannya sudah selesai sebenarnya. Tinggal sayembara membuat berita. Jadi sekarang kita akan makan siang bersama, menunya masih sama. Ikan bakar bersama dengan sambal colo-colo. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita sudah selesai dari tempat kegiatan di aula. Sekarang waktunya istirahat, makan siang bersama. Jadi ini teman-teman pada mau makan siang. Gimana perasaannya sudah mau makan siang lagi? Alhamdulillah, karena perut saya sudah dari tadi sudah bunyi-bunyi. Terus komentar dulu dong sedikit, gimana kegiatan tadi? Seru, apalagi yang tadi lomba joget menggunakan daster. Banyak. Dari mana? Menang banyak, Pak, menang banyak. Dia dapat daster banyak. Karena yang lain kan laki-laki tidak bawa pulang daster. Benar. Oke. Pemirsa, ini akhir dari kebersamaan kita untuk si Bro episode kali ini, dan jangan lupa ya, saksikan terus si Bro dengan perjalanannya di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas,
segera ke fasilitas kesehatan. Oke, boleh tahu ini rombongan dari mana? Dari Puskesmas UESI, Kolaka Timur. Jauh sekali. Dalam rangka rekreasi saja atau gimana? Atau bisa ada kegiatan? Iya, dalam rangka gathering. Oh, gathering. Setelah akreditasi Puskesmas, terus baru kesampaiannya sekarang. Jadi ceritanya ini satu puskesmas? Iya, satu puskesmas. Puskesmas semua ya? Sama Tapi keluarganya. Sama keluarganya? Tapi kayaknya perempuan semua? Nanti rombongan laki-laki sama laki-laki bareng-bareng ya. Seberapa sering ke sini ke Bokori? Kalau saya pribadi baru pertama kali ini. Oh, baru pertama? Iya. Oh, gitu ya. Kenapa pilihannya ke sini? Karena katanya sih sini bagus. Tapi katanya bagus. Iya. Terus kemudian kesan pertama yang dokter saksikan pas tiba gimana? Ya lumayan seru sih karena juga baru pertama kali naik perahu gitu. Iya. Takut tidak di jalan? Takut enggak di jalan tadi waktu kesini menyeberang? Tidak kok. Biasa ya? Iya, tidak Oke. kencang. Itu gimana? Kan rombongan ini banyak. Penerapan protokol kesehatannya gimana? Sama rombongan diwajibkan apa mereka? Oh ya, memakai masker setiap saat, terus cuci tangan tentunya, sama jaga jarak 2 meter sih. Oh gitu ya? Oke, kalau begitu selamat berlibur. Dokter siapa namanya? Maaf? Kemal. Dokter Kemal. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih kembali. Jadi itu rombongan Puskesmas Kolaka Timur, Pak. Jadi mereka kesini jauh-jauh. Oke. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Wakapolsek. Pak Wakapolsek Soropia. Wah, yang punya ini. Wakapolsek Soropia. Ini memang masuk wilayah Soropia ya? Siap. Jadi Soropia. Bapak Ibda Sarif. Siap. Pak Sarif, boleh tahu seberapa sering Polsek Soropia melakukan pemantauan ke area Bokori sini? Ya, jadi untuk khususnya anggota Polsek Soropia, itu pemantauan wilayah tempat wisata termasuk Pulau Bokori, itu pada saat hari libur. Oh, iya. Hari Sabtu, hari Minggu, dan pada saat tanggal merah. Oke. Itu banyak kunjungan. Ya. Kalau di hari-hari biasa ada tidak anggota yang dikirim untuk memantau gitu? Ya, tetap ada pemantauan. Tetap ada pemantauan walaupun hari-hari biasa. Kalau misalnya ada kemudian ini kalau dari versi kepolisian ya, sebutlah misalnya kayak tadi cek suhu, kemudian ada yang suhunya, agak-agak tinggi nih, gimana kemudian antisipasi dari? Ya, mengantisipasi tetap kita koordinasi dengan tim COVID-19 di Soropia, dari Puskesmas Soropia. Oh, ada gitu ya. Tetap koordinasi. Jadi ada tetap koordinasi. Pak, kalau misalnya kondisi di Bokori nih dari segi keamanan, gimana kalau pantauan dari Polsek? Ya, alhamdulillah selama ada tempat wisata Pulau Bokori, alhamdulillah
hal-hal yang kita tidak inginkan itu terasa aman, para pengunjung aman, dan tetap himbauan-himbauan untuk menjaga keselamatan. Oke, jadi memang Bogor ini relatif aman gitu ya? Insya Allah aman. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarif. Makasih Pak. Oke. Nah itu Pak Wakapolsek. Jadi beliau juga kayaknya lagi dalam rangka monitoring daerah kawasan sini ya, kawasan Pulau Bogor. Jadi dilihat-lihat. Kalau misalnya ada gimana-gimana langsung koordinasi sesuai dengan peruntukannya. Oke. Get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators